Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1, program studi S1 Fisika UPN Veteran Jawa Timur. Pada materi ini, teman-teman akan Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk program studi S1 Fisika UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini teman-teman akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah jika sebuah partikel bergerak dalam lintasan melingkar dengan kelajuan konstan atau mempunyai besar kecepatan yang tetap. Partikel bisa berupa benda, bisa berupa mobil atau yang semisalnya. Dalam gambar ini, ada sebuah mobil yang bergerak dalam lintasan melingkar dengan kelajuan yang konstan. Maka mobil ini berada dalam gerak melingkar beraturan atau GMB. GMB atau gerak melingkar beraturan memiliki percepatan atau benda mengalami percepatan pada gerak GMB. Hal ini dikarenakan kecepatan merupakan vektor. Vektor mempunyai dua unsur, yaitu besar dan arah. Nah, meskipun kecepatan atau kelajuan pada GMB tadi itu adalah konstan, tetapi arah dari kecepatannya selalu berubah-ubah. Kita lihat dari gambar ilustrasi berikut. Misalnya, partikel berada di posisi A, maka kecepatannya arahnya seperti ini. Ingat, vektor kecepatan selalu bersinggungan dengan lintasan. Lintasan adalah kelengkungan lintasan atau kelengkungan yang membentuk lingkaran, sedangkan garis singgungnya membentuk vektor kecepatan. Kalau kita lihat lagi, misalnya partikel berada di posisi titik B, maka vektor kecepatannya arahnya seperti ini. Kalau misalnya partikel berada di posisi titik C, maka arah vektor kecepatannya ke arah seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa meskipun kecepatan atau kelajuannya konstan atau besar kecepatannya konstan, tetapi arah kecepatannya selalu berubah-ubah. Arah kecepatan yang selalu berubah-ubah ini membuat terjadinya percepatan. Percepatan di sini disebut sebagai percepatan sentripetal atau percepatan radial. Hal ini dikarenakan vektor percepatannya selalu mengarah ke pusat lintasan. Besar percepatannya adalah V kuadrat dibagi dengan R, di mana V adalah kecepatan dan R adalah jari-jari lintasan atau jari-jari kelengkungan. Di sini diberikan periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan partikel melintasi satu keliling lingkaran. T sama dengan 2pi R dibagi dengan V, di mana R adalah jari-jari kelengkungan, V adalah kecepatan. Baik, mari kita buktikan bahwa percepatan sentripetal besarnya adalah V kuadrat per R. Mari kita lihat ilustrasi dari kecepatan sebuah partikel di titik B pada GMB atau gerak melingkar beraturan. Pertama, kita uraikan terlebih dahulu vektor kecepatan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Vertikal adalah sumbu Y, horizontal adalah sumbu X. Vx, kita lihat sudutnya adalah ini dan sama dengan ini. Vx identik dengan di depan sudut, maka di depan sudut adalah sin, maka Vx adalah V sin theta. Karena arahnya ke kiri, maka kita beri tanda negatif. Kemudian Vy adalah di samping sudut. Karena di samping sudut, maka cos V
cos theta. Karena vektornya ke atas, maka kita beri tanda positif. Atau seperti ini. Nah, kita bisa lanjutkan. Theta di sini sama dengan theta di sini. Sehingga sin theta itu tidak lain adalah depan sudut dibagi dengan samping, atau sin theta adalah YP per R. Begitu juga dengan cos. Cos theta adalah XP per R. Sehingga kita sudah memperoleh vektor kecepatan dengan komponen-komponen seperti ini. Selanjutnya, kita mencari percepatan. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Nah, karena kecepatan konstan, R adalah konstan, R adalah jari-jari gelembungan, tentunya konstan, maka yang diturunkan adalah YP. YP atau perpindahan terhadap sumbu Y terhadap waktu tidak lain adalah kecepatan terhadap sumbu Y. Kecepatan terhadap sumbu Y itu tidak lain adalah V cos min V cos theta. Kita bisa tuliskan secara lengkap seperti ini. Begitu juga dengan ini. Ini adalah Vx. Vx adalah min sin theta atau min V sin theta. Kemudian kita tuliskan secara lengkap di sini. Nah, ini adalah percepatan dengan komponen-komponennya. Ini adalah komponen X, ini adalah komponen Y. Untuk mencari percepatan total, maka kita bisa akar dari penjumlahan kuadratnya. Jadi komponen AX kita kuadratkan, komponen AY kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dan kita kuadratkan atau kita akarkan sehingga memperoleh seperti ini. Ingat bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Maka kita sudah peroleh besar percepatan radial adalah V kuadrat per R. Baik, kita lanjut ke percepatan radial dan percepatan tangensial. Di sini adalah gambar dari sebuah partikel yang melintasi lintasan partikel. Lintasannya seperti ini. Garis kuning seperti yang ditampilkan di gambar. Ternyata pada posisi A, selain partikel memiliki percepatan radial, dia memiliki percepatan tangensial, atau kalau dalam GMB kecepatannya konstan, maka percepatan tangensialnya sama dengan 0. Tetapi dalam kasus ini kecepatannya tidak 0 atau terjadi perubahan kecepatan. Maka di sini dia mempunyai percepatan tangensial selain percepatan radial. Kalau benda mempunyai percepatan tangensial dan percepatan radial, maka bisa dituliskan seperti ini. Percepatan tangensial dan percepatan radial. Percepatan radial sudah kita bahas sebelumnya, yaitu besarnya adalah min V kuadrat per R, atau besarnya adalah V kuadrat per R. Sedangkan percepatan tangensial adalah dari turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Misalnya di sini terjadi perubahan kecepatan. Nah, di sini adalah percepatan tangensial. Di sini yang mengarah ke pusat lintasan adalah percepatan radial. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita akan masuk ke latihan. Latihan pertama. Di sini ada kasus pilot dan penerbangan. Saat tubuh pilot mengalami percepatan sentripetal dengan kepala mengarah ke pusat kelengkungan, tekanan darah di otak menurun, yang mengakibatkan hilangnya fungsi otak. Ada beberapa tanda peringatan. Ketika percepatan sentripetal mencapai 2G atau 3G, dia adalah percepatan gravitasi, pilot merasa berat. Sekitar 4G, penglihatan pilot berubah menjadi hitam putih dan menyempit.
Jika percepatan itu dipertahankan atau ditingkatkan, penglihatan berhenti dan membuat pilot tidak sadar. Pertanyaannya, berapakah besar percepatan dalam satuan G dari seorang pilot yang pesawatnya memasuki belokan melingkar horizontal dengan kecepatan VI sama dengan 400 I plus 500 J meter per detik dan 24 sekon atau 24 detik, kemudian meninggalkan belokan dengan kecepatan VF min 400 I min 500 J meter per detik. Baik, untuk mendapatkan percepatan, karena yang ditanyakan adalah percepatan, maka kita bisa mencari dengan V kuadrat per R. Tetapi karena di soal tidak diketahui jari-jarinya, maka kita bisa kombinasikan dengan rumus periode 2πr per V. Nah, dari percepatan ini kita bisa mencari R sama dengan V kuadrat per A, kemudian R-nya kita bisa substitusi sehingga R-nya nanti tereliminasi sehingga mendapatkan persamaan ini. Baik, kecepatan. Kecepatan total ini adalah kuadrat penjumlahan kuadrat akar dari penjumlahan kuadrat dari komponen-komponen kecepatannya. Jadi ini komponen X, ya, komponen Y dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakar sehingga memperoleh kecepatan totalnya. Nah, di sini kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ada kecepatan awal dan ada kecepatan akhir. Kita lihat, kita gambar. Kecepatan awalnya berada di 400 I, kira-kira di sini. 500 J, berarti 500 di vertikal. Titiknya di sini. Kemudian titik akhirnya ada di min 400 dan min 500. Kira-kira di sini. Berarti ini awal, ini akhir. Pesawat hanya berputar atau melintasi setengah lingkaran. Berarti 24 detik ini adalah setengah periode. Karena ingat, satu periode adalah satu keliling lingkaran atau satu lingkaran penuh. Sehingga untuk T-nya adalah 40 detik. Maaf, dua kalinya. 2 kali 24 detik. Sehingga nilainya adalah kira-kira 83,81. Kalau kita ubah menjadi gravitasi, kita bagi 9,8, maka nilainya adalah 8,6 G. Nah, dari data yang diperoleh dengan nilai 8,6 G ini, maka pilot bisa tidak sadarkan diri. Baik, kita masuk ke latihan yang kedua. Sebuah mobil mengalami percepatan konstan sebesar 0,3 meter per detik kuadrat. Yang sejajar dengan jalur jalan. Berarti ini adalah percepatan tangensial. Mobil itu melintasi sebuah gundukan di jalan yang puncaknya berbentuk seperti lingkaran dengan jari-jari 500, ini adalah jari-jarinya. Pada saat mobil berada di puncak gundukan tersebut, vektor kecepatannya atau vektor kecepatan horizontalnya dan memiliki besar 6 meter per detik. Ini kecepatan. Berarti kita bisa menggunakan informasi ini untuk mendapatkan percepatan radial. Berapakah arah dari vektor percepatan total mobil pada saat ini? Nah, kira-kira seperti ini. Percepatan tangensialnya arahnya searah dengan sejajar dengan jalur jalan. Nilainya 0,3. Kemudian percepatan radialnya bisa diperoleh dari ini ya, informasi kecepatannya, hasilnya adalah ini. Nah, kemudian besarnya adalah ini. Jadi besarnya adalah kita bisa kuadratkan, dijumlah terus diakar. Sedangkan arahnya kita bisa lihat ilustrasi gambarnya.
Di sini V-nya kita bisa memanfaatkan tangan ya, tangan itu adalah depan dibagi dengan samping ya. Jadi tangan adalah depan AR dibagi dengan AT, sehingga kita bisa peroleh sudutnya adalah seperti ini. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang saya buat referensi dari membuat materi ini. Dan demikian materi untuk GMB, gerak melingkar peraturan, dan sampai jumpa di materi berikutnya.